Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kau berada hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati. Kita mau mengikuti ibadah saat teduh pada hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, sungguh kami ucap syukur Tuhan, kalau kau boleh Tuhan, kami ada Tuhan hingga hari ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi sungguh kami percaya Tuhan itu semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah saat teduh pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan, Kau yang bertahta Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, hati-Mu disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Bersama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduanku, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, kerinduanku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami hanyalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami selalu haus dan rindu Tuhan akan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan selamanya Tuhan tetap melekat Tuhan, tetap memiliki kerinduan Tuhan untuk tetap sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan, untuk mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami berserah, ajar kami percaya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku,
Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, ya Yesus, hanya Kaulah Tuhan. Amin. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagiku. Ketika kami menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah segalanya-galanya bagi kami, di situ letak kekuatan kami bahwa kami menyadari Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menggantungkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan. Kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu. Tujuan hidup kami yaitu memuliakan Engkau dan memperkenan hati Engkau. Bapa, berbicaralah kepada kami pada hari ini. Melalui hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Bapa. Kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau mengurapi pendengaran kami, Engkau mengurapi hati kami, pikiran kami. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sertai, Engkau pimpin Tuhan.
supaya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu biarlah dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan dan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Pada hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita tentang hal kekhawatiran. Supaya kita tidak khawatir akan apapun juga. Kita akan melihat dan meneliti apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Firman Tuhan pada hari ini menyampaikan kepada kita mengenai hal kekhawatiran yang tidak boleh kita lakukan. Saya tahu, kita percaya kita semua mengalami kekhawatiran itu hal yang wajar. Tetapi ada suatu hal yang tidak wajar yang ingin Tuhan sampaikan pada hari ini kepada saudara. Ketika saya meneliti mengenai kekhawatiran ini bukan kekhawatiran yang biasa. Tetapi kekhawatiran di sini kalau saya melihat dari bahasa asli yang dipakai di sini yaitu memiliki definisi bahwa terlalu cemas. Terlalu cemas sehingga harus mempedulikan kecemasannya. Dan bicara tentang kehidupan di sini menggunakan kata suke yang artinya jiwa yang meliputi hati, pikiran dan perasaan. Jadi hal kekhawatiran di sini adalah hal yang berlebihan. Yang disampaikan firman Tuhan bahwa harus meninggalkan kecemasan dan kekhawatiran ini. Karena kekhawatiran ini tidaklah dikehendaki oleh Tuhan karena sangat berlebihan. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Ada kunci di sini yang mengatakan di ayat yang ke-32 bahwa kekhawatiran tentang apa yang dimakan dan apa yang diminum, apa yang akan dipakai, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sedangkan dikatakan di sini Tuhan memiliki jaminan. Tuhan memberi jaminan kepada kita bahwa Tuhan itu tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Orang percaya di dalam Tuhan adalah orang yang hidup dalam providensia Allah. Orang yang hidup dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Saya percaya setiap orang yang dipilih menjadi anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan masa depan itu sungguh ada dan tidak pernah mengecewakan. Juga dikatakan dalam firman Tuhan, harapan orang benar itu adalah sukacita. Artinya di sini adalah tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam kehidupan ini sebab Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Tegas firman Tuhan mengatakan dalam perikop di Matius pasal 6 ayat 25 ini diawali dengan kata janganlah. Kata janganlah ini merupakan sebuah perintah supaya kita tidak mengerjakannya. Mengapa orang percaya tidak
boleh khawatir. Alkitab memiliki alasan yang kuat dan memberi alasan itu kepada kita sehingga supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak khawatir. Yang pertama adalah mengapa orang percaya tidak boleh khawatir adalah karena kekhawatiran itu tidak berguna sama sekali untuk kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat ke-27, di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi Tuhan. Kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita tidak bisa dipengaruhi oleh campur tangan kita. Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita. Tugas kita adalah mempercayai rencana Allah dan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tidak hanya di dalam Matius pasal yang ke-27, tetapi dalam Lukas 12 ayat 26 juga dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya juga dapat menambah sehasta dalam kehidupannya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Hal yang terkecil yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak mampu untuk membatasinya, untuk mengatur kehidupan kita. Tuhanlah yang seharusnya berdaulat dalam kehidupan kita. Ini alasan yang pertama, kenapa kita tidak boleh khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak berguna sama sekali. Yang kedua adalah karena kekhawatiran tidak diperuntukkan untuk orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kalau hidup kita ini sudah dijamin oleh Tuhan, maka tidak perlu khawatir lagi. Dan Tuhan tidak menghendaki kita untuk khawatir. Oleh karena itu, kekhawatiran itu sejatinya tidak diperuntukkan untuk kita. Karena itu bukan karakter, bukan sifat kita untuk menjadi khawatir. Karena kita punya Allah yang besar. Kalau Alkitab mengatakan Dia adalah Allah yang mengadopsi kita menjadi bapaknya dan kita adalah anaknya, kita memiliki hubungan yang sangat intim dengan Dia. Jika Tuhan memperhatikan, dikatakan burung-burung di langit saja yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu. Terlebih kita. Kebutuhan kita ini melebihi kebutuhan ciptaan yang lain, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Dan itu Tuhan mengerti. Saya yakin dan percaya karena firman Tuhan menjamin hal ini. Alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh khawatir adalah karena kekhawatiran itu bukan untuk kita. Tetapi kekhawatiran itu adalah untuk orang yang tidak percaya Tuhan. Itu ditegaskan dalam firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 32. Dalam konteks dekatnya kita melihat di sini bahwa di ayat yang ke-32 semua itu. Jadi semua yang dikhawatirkan yang disebutkan di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29 dikatakan bahwa dicari oleh bangsa-bangsa, garis bawah itu yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi saya katakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar, kekhawatiran terjadi bagi orang yang tidak percaya Tuhan karena apa? Karena mereka tidak memiliki Tuhan. Karena mereka tidak memiliki Allah yang mereka kenal. Tapi Allah yang kita kenal, yang kita sebut Bapa, dan Dia menyebut kita anak, Dialah yang sudah menjamin segala kebutuhan kita. Mari
Kita sebagai orang-orang percaya, jadilah orang-orang percaya yang betul-betul memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Yang mempercayai bahwa kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang memiliki iman di dalam Tuhan, sepatutnya kita mempercayai apa yang menjadi janji-janji Tuhan, dan janji Tuhan tentu akan digenapi dalam kehidupan kita. Jangan hanya mengaku orang percaya, tapi masih hidup dalam kekhawatiran. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini bukan ciri-ciri, bukan sifat karakter anak-anak Tuhan. Karena anak Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa hidupnya dijamin di dalam Tuhan. Ditunjukkan dengan sikap bagaimana dia menerima firman, itu bisa dibedakan. Bisa dilihat apakah orang tersebut sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Tuhan pernah memberikan perumpamaan tentang sang penabur. Dan dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 14, penabur yang ketiga itu menabur dan taburannya itu jatuh dalam semak duri. Yang terjadi taburan yang jatuh di semak duri itu adalah orang yang telah mendengar firman, tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Terhimpit oleh kekhawatiran. Kembali pada konteks aslinya, dalam bahasa aslinya tentang kekhawatiran ini, definisinya yaitu sikap di mana seseorang itu harus mempedulikan atau memikirkan kecemasannya. Kecemasan tentang apa? Tentang jiwanya, tentang perasaannya, tentang keinginannya, tentang kehendaknya. Dia khawatir apa yang aku pakai, apa yang akan aku makan. Bagaimana kalau kurang? Bagaimana kalau aku tidak mendapatkannya? Dan membuat orang tersebut tidak berfokus pada campur tangan perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi berpusat dan berfokus pada kekhawatirannya. Ini yang dikatakan kekhawatiran yang berlebihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada jaminan di dalam Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Oleh karena itu ketika firman sudah disampaikan pada hari ini kepada saudara, mari ambil sikap yang benar bahwa kita sebagai orang percaya tidak boleh khawatir. Ada dua alasan. Yang pertama karena kekhawatiran itu tidak berguna sama sekali dalam kehidupan kita. Yang kedua karena kekhawatiran itu bukanlah milik kita, tetapi milik orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena dalam hidup kita ada jaminan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, saya rindu mengajak saudara untuk semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, semakin giat dalam melayani Tuhan, semakin giat dalam mengikut Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk didoakan, bagi saudara yang memiliki pergumulan, dan saudara ingin didoakan, saudara bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, supaya dari tim kami dapat mendoakan saudara dan saudara dijamah oleh Tuhan. Dan jawaban demi jawaban doa Anda dibuka oleh Tuhan. Kami ada di Spasio Tower, lantai 6. Kami rindu mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama menikmati lawatan Tuhan di tempat ini. Kami ada ibadah raya pada pukul 7:30 dan 10 pagi. Kami rindu mengundang Bapak Ibu untuk hadir dan menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur atas firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar.
Kami tahu Tuhan tidak ada yang perlu kami khawatirkan di dalam Tuhan. Sebab ada jaminan pasti di mana kehidupan kami adalah dalam providensia Allah. Kekhawatiran itu bukan bagian kami. Kekhawatiran itu bagi kami adalah suatu hal yang tidak perlu sama sekali. Biarlah fokus kami tetap kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan adalah penjamin dalam kehidupan kami. Berkati kami setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar. Biarlah kami dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Setiap pergumulan kami didengar oleh Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Kami berdoa kiranya berkat dan damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih sayang Sang Putra dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara hari ini, esok dan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Hidup dijamin, hidup diberkati, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah diberkati Tuhan. Dan kami perlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.